Yang terlempar masuk lagi aja ya. Kalau ada yang terlempar, out dari jaringan, oke, untuk tugas coba kita cek ya. Nah, untuk tugas itu dikerjakan tetap disebarkan data tidak terjawabnya itu per jenis kelamin ya. Karena sebenarnya itu nanti dasar kita untuk membuat piramida penduduk. Piramida penduduk itu kan jenis kelamin ya. Kiri kanan itu nanti laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya ketika kita memiliki data yang kelompok umur, berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin itu belum bersih, dalam arti masih ada data tidak terjawab atau tidak tahu gitu ya. Nah, itu kita lakukan teknik prorating, baru kemudian kita buat piramida penduduk. Jadi jangan dijumlah laki-laki dan perempuan ya, tetap berdasarkan jenis kelamin ya. Saya ada share yang seharusnya membuat teknik proratingnya seperti apa, saya sudah share sebenarnya, walaupun baru di malam atau dini hari ya saya share. Tugas, betul. Oh iya, tugas. Tapi kayaknya masih ada yang belum mengerjakan ya. Tapi boleh ya nanti dikerjakan, dikumpulkan, nggak apa-apa meskipun terlambat. Ini yang sudah ya. Sudah 31 yang masuk, tapi masih ada yang masih belum. Nah, ini yang sudah bisa terlihat ya. Ini ada Nabila, Abdillah Sultan, Ajib Fajar, Afian, Amelia, dan seterusnya. Kemudian yang masih belum nih, Anagita, Fadil, Febrianti. Tapi sebenarnya untuk menjawab tugas itu saya udah share ya, gimana sih cara membuat melakukan teknik prorating. Terutama kita hanya menyebar data itu berdasar ke seluruh kelompok umur, itu berdasarkan jenis kelamin ya. Jadi masing-masing. Jadi kita hitung nilai faktor pengali itu per jenis kelamin ya. Jadi nanti, karena itu nanti setelah itu data kita akan buat piramida penduduk. Jadi kalau nanti ada yang mau diperbaiki silahkan. Oke, sekarang kita masuk ke sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan. Apa aja sumber data kependudukan? Suara saya udah kedengaran nggak? Siap terdengar Bu. Kedengaran Bu. Dengar ya. Terdengar Bu. Siap kedengaran Bu. Oke, sumber data kependudukan itu apa? Sumber data kependudukan. Sumber dari mana kita bisa mendapatkan data kependudukan? Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Izin Bu, saya terdengar Bu. Iya. Enggak, saya nanya. Sumber data kependudukan itu dari mana saja yang Anda tahu? Ada yang mau menjawab nggak? Izin Bu, dari data dari sensus kependudukan Bu, dan juga dari laporan dari desa sampai ke Dinas Kejahteraan Sipil dalam hal ini jika ada kematian dan dilaporkan pada akhir tahun untuk diubah datanya Bu. Oke, jadi bisa dari sensus penduduk, bisa dari data registrasi ya yang kita lakukan melalui admin Dukcapil, baik itu mulai dari level kelurahan sampai secara nasional, itu terintegrasi ya secara nasional.
menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAP. Dulu namanya SIMDUK ya, Sistem Informasi. Ini menggema. Kemudian ada juga data survei, misalnya data survei yang dilakukan kadang-kadang juga ada dilakukan survei antar sensus gitu ya, surveinya macam-macam, ada survei ekonomi, Susenas gitu ya, dan macam-macam ya. Ya, oke, kita mari bahas. Kita lewatkan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pokok bahasan sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan itu terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Nah, ini terkait dengan cara pengambilan data kependudukan, yaitu data primer. Ya, jadi sumber, kalau kita menyebut sumber, itu sumber data itu ada dua jenis ya, sumber data primer. Jadi kita langsung dapatkan data itu dari responden atau dari informannya langsung. Bisa dari data, biasanya dari wawancara gitu ya, atau mengisi instrumen gitu ya. Tapi bisa juga sumber data itu adalah data sekunder. Jadi kalau data itu kita ambil dari publikasi atau laporan misalnya ya, nah itu datanya sekunder. Dan data sekunder. Data primer, sumber data primer adalah segala catatan asli atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Jadi kalau kita mendapatkan datanya secara langsung, bukan dari sumber yang sudah dipublikasi, maka itu adalah data primer. Misalnya, Biro Pusat Statistik membuat tabel-tabel penduduk yang kemudian akan diterbitkan. Nah, itu mereka memperoleh datanya berasal dari sumber data primer. Itu dikumpulkan melalui sumber data secara langsung. Kemudian, data sekunder. Sumber data sekunder ialah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam bentuk teks, laporan penelitian, maupun karya tulis, terbitan-terbitan periodik, ataupun buku tahunan. Nah, jika kita memanfaatkan data itu, maka data itu kita peroleh berdasarkan sumber data sekunder. Misalnya, data UNESCO pada tahun 2015, Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduk. Nah, jika data ini kita gunakan, maka sumber data itu adalah sekunder. Kemudian, jenis sumber data kependudukan terdiri dari 3, yaitu pertama sensus, kedua registrasi, dan ketiga metode survei. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, yaitu collecting, atau menghimpun, menyusun, atau compiling dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, sosial, dan yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Sensus penduduk merupakan metode pengumpulan data paling tua di dunia yang dimulai pada zaman kerajaan Babilonia. Kemudian Cina, Mesir, dan beberapa negara lainnya. Mulai dianggap modern itu di Quebec pada tahun 1666, kemudian Swedia, Amerika, dan Inggris. Ciri dari sensus penduduk ini terdapat beberapa dimensi waktu, kemudian dimensi tempat, dan juga dimensi objek pencatatan. Berdasarkan status tempat tinggal penduduknya, sensus dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penduduk de facto dan sensus penduduk de jure.
Berikut salah satu kelemahan dari sensus penduduk bahwa pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan retrospeksi yang menggali ingatan responden tentang segala hal yang dialami menyebabkan adanya kemungkinan responden lupa. Sehingga kadang-kadang data yang dikumpulkan kurang baik. Ada dua metode sensus, yaitu householder dan canvasser. Metode householder, petugas menyerahkan daftar pertanyaan kepada pemilik rumah. Kemudian penduduk mengisi sendiri daftar pertanyaan tersebut. Kemudian petugas akan datang kembali keesokannya untuk mengambil daftar pertanyaan yang telah diisi oleh penduduk yang bersangkutan. Metode ini dimungkinkan jika penduduk memang mampu mengisi sendiri seluruh daftar pertanyaan yang diberikan. Berikutnya adalah metode canvasser. Petugas mendata dan mewawancarai penduduk secara langsung. Biasanya ini dilakukan pada penduduk yang masih buta huruf atau sudah lansia. Jadi, metode householder hanya dapat dilakukan pada daerah-daerah yang tingkat pendidikan penduduknya relatif tinggi, karena mereka mampu memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diserahkan kepada mereka. Sedangkan metode canvasser dapat dilakukan pada daerah dengan tingkat pendidikan tinggi atau sedang bahkan rendah. Ini di Indonesia sedang dilaksanakan sensus penduduk melalui Badan Pusat Statistik. Jika mengacu pada ini sensus penduduk tahun kemarin ya, tahun 2020. Nah itu kan kita setiap 10 tahun ya, mulai dari tahun 71, kemudian tahun 80, tahun 90, tahun 2000, tahun 2010, kemudian 2020. Jadi itu selama setiap 10 tahun sekali. Dan PBB, sensus penduduk bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni metode tradisional, kombinasi, dan registrasi. Nah, sekarang kita memasuki metode kombinasi. Hal ini bisa dilaksanakan karena kita telah memiliki database kependudukan yang berasal dari Dukcapil. Mari kita simak penjelasannya. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh sensus penduduk 2020. Pembelajaran ini diperuntukkan secara umum untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan secara khusus untuk petugas sensus dan ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat terkecil atau SLS terkecil seperti RT, dusun, jorong, banjar, dan yang sejenis. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah kegiatan pendataan penduduk yang berlangsung 10 tahun sekali, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Sensus penduduk 2020 merupakan yang ketujuh selama pelaksanaannya. Pada sensus penduduk kali ini, ada perbedaan jika dibandingkan dengan sensus penduduk yang sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu adanya sensus penduduk online yang sudah berlangsung pada Februari hingga Mei 2020 lalu. Dan sensus kali ini juga menggunakan data dasar dari Dukcapil Kemendagri. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 dibagi menjadi 2 tahapan besar. Yang pertama, sensus penduduk online yang sudah dimulai dari Februari hingga Mei 2020 lalu dan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan penduduk pada bulan September untuk mencatat penduduk yang belum dapat melakukan pengisian sensus penduduk online. Pembelajaran kita pada kali ini akan membahas secara lengkap apa saja yang dilakukan pada kegiatan pendataan penduduk di bulan September. Pembelajaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengenai konsep penduduk. Kedua, pemeriksaan daftar penduduk. Dan ketiga, verifikasi lapangan. Bagi Anda, masyarakat Indonesia, khususnya petugas sensus dan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis, selamat mengikuti pembelajaran ini.
kemarin seragam yang digunakan ya untuk petugas. Jadi walaupun kita mengisi secara Siapa online, yang harus dicatat dalam juga ada sensus yang penduduk? mencatat. Seperti namanya, sensus penduduk mencatat seluruh penduduk di Indonesia. Dari yang tua atau SP 2000 tinggal di dalamnya. 3. Mencatatkan nama dan informasi penduduk yang di kantor catatan sipil, unit kepertanyaan, dan tertera sebagai kepala keluarga, upah atau gaji 5 tahun bagi kegiatan sosial seperti pos ronda, menjalani isikan juga dan sudah terisi dengan lengkap, periksa kembali isian dan simpan baik-baik. Depan Indonesia dengan bersama kami mencatat Indonesia. Demikian tadi penjelasan mengenai sensus penduduk tahun 2020. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber data kependudukan yang lain, yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk menurut John Brown dianggap sebagai pelopor kegiatan registrasi vital pada zaman modern dengan kegiatannya membuat laporan kematian per minggu yang disebut dengan Bills of Mortality. Pada abad 20, registrasi yang paling lengkap pengorganisasiannya terdapat di negara Skandinavia dan Belanda. Amerika juga sudah memiliki sistem registrasi yang mengharuskan setiap orang untuk memiliki Social Security Number. Menurut PBB dalam UN Handbook of Vital Statistic Method didefinisikan. Nah, di kita kan sumber data yang berasal dari registrasi ini sebenarnya jauh lebih update ya, apalagi kita sudah berbasis database nasional. Dan ada yang disebut dengan single identity number. Apa yang dimaksud dengan single identity number? Halo? Halo, saya menanyakan ini. Pada kemana? Oke, apa yang dimaksud dengan single identity number? Jadi dimungkinkan ya bahwa kita menggunakan salah satu identitas kita itu adalah elektronik ya, KTP elektronik misalnya ya. Nah, itu dimungkinkan karena sudah ada database yang terintegrasi secara nasional melalui sistem informasi administrasi kependudukan. Dan salah satu yang menjadi keywordnya itu adalah SIN, Single Identity Number. Nah, yang kita dikenal dengan sebutan apa? Single Identity Number itu? Siap NIK, Bu. Izin, Bu. Ya, NIK itu singkatan dari apa? Nomor induk kependudukan, Bu. Izin, Bu. Ya, nomor induk kependudukan. Ada berapa digit NIK Nomor itu? induk kependudukan, Bu. Terdiri dari berapa digit? NIK itu berapa digit? NIK yang ada di KTP kita. Izin, Bu, 15, Bu. Ah, masa 15? Izin, Bu, Yang benar. 15. Izin, Bu, 16, Bu. 16. Itu terdiri dari apa aja kode-kodenya? Izin Bu, nomor induk kependudukan Bu, izin Bu. Ya, nomor induk kependudukan tadi terdiri dari 16 digit. Nah, 16 digit itu terdiri dari kode-kode apa saja? Siapa yang mau menjelaskan? Misalnya 2 digit pertama itu Izin, Bu. Izin, Bu, di situ ada. Izin, Bu, yang pertama menandakan ya apa? Wilayah, Bu, izin, Bu. Ya, 6 digit pertama itu menyatakan wilayah. Ya. 2 pertama provinsi, 2 berikutnya kabupaten, dan 2 berikutnya adalah kecamatan. Nah, itu baru 6. Kan ada 16. Terus sisanya itu menyatakan apa? Izin, Bu. Izin menyampaikan Izin Bu, tanggal lahir. tanggal lahir, Bu. tanggal lahir, Bu. Tanggal lahir ada berapa digit tanggal lahir? Izin, Bu. Siap 6, Bu. Bu, izin, Bu. Ada 6 ya.
yang menyatakan tahun, bulan, dan tanggal. Tapi Tahun, khusus untuk bulan, perempuan dan ada tanggal, Bu penambahan, ya kan? Ya, tapi khusus untuk perempuan ada penambahan berapa? Iya kan? 40 angka, Bu. Angka 40. Ya, ada penambahan 40 ya. Kemudian 4 berikutnya itu adalah kan tadi 6 kode wilayah, 6 Nomor komputerisasi. ya, dan yang keempat itu menyatakan nomor urut ya, nomor urut. Kalau ada yang tahunnya sama, kan mungkin saja dia lahir pada tahun yang sama gitu kan, di wilayah yang sama, paling tidak 12 ke depan itu bisa sama angkanya kan. Nah, yang membedakan kemudian di nomor urutnya, ya kan? Seperti itu? Izin Bu, Halo, siap coba. Bu, izin Bu. Ya, coba dicek di Ya, Bu, izin, Bu. Ya, jadi single identity number inilah yang kemudian membuat jadi nggak boleh double ya, sehingga tidak boleh double. Jadi tidak ada KTP yang ganda. Kemudian selain itu, biar supaya KTP-nya tidak ganda dan tidak bisa dipalsukan, apa yang istimewa pada KTP elektronik? Izin Bu, izin menyampaikan sidik jari Bu, izin Bu. Ya, jadi ada semacam ini ya, biometrik ya, istilahnya biometrik ya, sistem biometrik yang diterapkan antara lain fingerprint dan apa, retina mata, ya kan? Mata kita kan juga di ini kan, selain juga finger. Nah, kemudian itulah yang menjadi sistem biometrik itu yang menjadi password sebenarnya ya. Jadi your body itu your password, sehingga nggak mungkin dipalsukan. Tapi kalau kita menggunakan password angka dan lain-lain, itu masih bisa ya di ini orang. Tapi kalau menggunakan bagian dari tubuh kita, nah itu tidak mungkin kita pinjamkan ke orang lain atau diambil oleh orang lain untuk dipalsukan misalnya atau digandakan. Nah, jadi ada sistem biometrik yang diterapkan, terutama yang terkait dengan fingerprint dan retina mata ya. Jadi your body, your password. Jadi yang menjadi password itu adalah anggota tubuh kita ya. Nah, jadi menurut PBB nih ya, bahwa registrasi penduduk itu didefinisikan suatu pencatatan ya. Jadi suatu kegiatan pencatatan mengenai kelahiran hidup. Dulu dilakukan awalnya di gereja ya. Perceraian, adopsi, termasuk pengakuan pemisahan anak. Registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal. Mengapa? Karena dilaksanakan setiap saat berkesinambungan, mencakup seluruh wilayah di berbagai jenjang administrasi. Nah, jadi registrasi ini data yang paling update gitu ya. Jadi data registrasi. Kalau kita data dari BPS, sensus penduduk itu kan hanya dilakukan 10 tahun. Maka itu sensus penduduk yang kemarin itu dilakukan bekerja sama dengan Admin Dukcapil. Jadi data-data awal itu diambil dari Admin Dukcapil. Jadi kemudian nanti tinggal di-update sesuai dengan ya kondisi kita ya. Karena yang ditanyakan kan banyak tuh ya kalau tentang sensus penduduk itu kan banyak. Tapi kalau data yang terkait dengan data pribadi kita itu diambil semuanya dari Admin Dukcapil. Sehingga nanti ada update karena ini kan menuju satu data Indonesia ya. Satu data Indonesia sehingga nanti di dalam perencanaan pembangunan itu lebih akurat ya. Dimanfaatkan untuk pelayanan-pelayanan lain juga gitu ya. Jadi data kependudukan ini, jadi kalau ketika kita ke imigrasi seharusnya data kita sudah ada gitu ya, secara nasional sudah ada di sistem informasi administrasi kependudukan. Maka itu data yang berbasis registrasi penduduk itu merupakan sumber data yang paling ideal. Mengapa? Karena dilaksanakan setiap saat ya, berkesinambungan. Jadi kalau ada kelahiran langsung lapor gitu ya. Terutama untuk pembuatan
akte kelahiran misalnya ya. Kemudian Akte kelahiran, Bu. ya anak-anak sekarang kan juga ada yang namanya KIA, kartu identitas anak ya. Untuk 0-5 tahun, kemudian di atas 5 tahun sampai 17 tahun kurang sehari. Karena begitu dia 17 dia akan menggunakan KTP elektronik ya. Jadi tidak hanya orang dewasa aja punya kartu identitas, tapi anak juga punya kartu identitas ya. Nah ini kan berjenjang dan terintegrasi secara nasional. Dan hampir data kita tuh sudah mulai dibersihkan ya di data warehouse. Dan itu sudah dimanfaatkan oleh ini. Meskipun pemanfaatannya juga kadang masih membuat kita tidak nyaman ya. Terutama misalnya kita mendaftar kartu untuk HP, apa itu seluler gitu ya. Nah kita kan harus mendaftar menggunakan NIK kita. Ya, tapi kadang-kadang data pribadi kita ini juga dimanfaatkan ya. Nah makanya sekarang pemerintah tuh lagi membahas, saya nggak tahu apakah sudah diketok palu atau belum, tentang undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi data pribadi itu tidak boleh dimanfaatkan. Tiba-tiba misalnya saya hampir tiap hari misalnya melalui SMS itu ada penawaran-penawaran ya, pinjaman online lah apa segala macam. Nah kalau kita ini kan dari mana dia tahu data kita? Nah itu tentu data-data pribadi kita yang selama ini dimanfaatkan untuk pelayanan-pelayanan lain itu mungkin. Nah itu makanya kemudian Dirjen Adminduk bilang yang bekerja sama dengan Adminduk untuk memanfaatkan data kependudukan itu dilarang ya melakukan pemanfaatan di luar yang dikerjasamakan. Termasuk yaitu menawar-nawarkan macam-macam gitu ya. Sehingga kita merasa tidak nyaman karena setiap saat ada penawaran-penawaran yang sebenarnya kita tidak butuh, tidak ini, tapi mereka tahu dari mana data-data kita ya. Nah, seperti itu yang terkait dengan registrasi. Dilakukan pengukuran demografi secara langsung. Kemudian survei ya. Data kependudukan yang lain yaitu survei penduduk. Survei penduduk ini berbeda dengan sensus. Survei penduduk dilakukan dengan menggunakan sampel dan dapat dilakukan antar waktu di antara. Ya, jadi kalau survei itu dia sifatnya sampling ya. Jadi tidak seluruh. Berbeda dengan sensus. Kalau sensus itu dilakukan seluruhnya. Jadi semua dicatat, tidak ada yang tertinggal gitu ya. Semuanya dicatat. Tapi kalau survei, sehingga kalau sensus itu memang kenapa dilakukan juga 10 tahun sekali, karena membutuhkan biaya yang besar ya, membutuhkan petugas yang banyak gitu kan. Walaupun kemarin kita bisa lakukan sebagian secara online, tapi kan tidak semua bisa dilakukan seperti itu. Seperti tadi yang disebutkan, hanya pada daerah-daerah yang mungkin tingkat pendidikannya cukup tinggi, jaringannya bagus di perkotaan misalnya ya, itu bisa dilakukan secara online. Tapi yang selebihnya tetap harus dicatat dan didatangi petugas secara langsung. Sensus penduduk atau survei-survei lainnya. Namun pada dasarnya, pada hal tahapan kerja dan keterangan yang ada dikumpulkan, survei demografi, ada survei Susenas tidak ya. berbeda dengan sensus. Berikut penjelasan mengenai survei penduduk. Survei adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi tertentu pada saat tertentu. Yang membedakan survei dengan sensus adalah cakupan penduduk yang dicacah. Dalam sensus seluruh penduduk dicacah, sedangkan dalam survei hanya mencacah sebagian penduduk saja. Fleksibilitas pelaksanaannya, kemudian topik yang dikumpulkan. Berikut pengukuran di dalam demografi. Pertama, bilangan, rate, rasio, proporsi, konstanta, ukuran kohort, ukuran periode. Nah ini kemarin di ukuran dasar kependudukan ya, sudah dibahas mengenai ukuran-ukuran dasar yang terkait dengan rate, misalnya proporsi, rasio, dan ukuran absolut maupun ukuran relatif ya. Jadi ini melanjutkan yang kemarin ya. Walaupun kita bilangan digunakan untuk menunjukkan jumlah mutlak suatu penduduk
ataupun kejadian lainnya untuk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Angka atau rate adalah angka yang menyatakan banyaknya peristiwa vital dari suatu penduduk dalam waktu tertentu. Bisa berupa angka kasar atau crude rate ataupun angka spesifik rate. Dan rasio. Rasio yaitu bilangan yang menyatakan suatu jumlah Ini refresh yang minggu lalu ya. terhadap Karena jumlah bahannya lainnya. sudah Dengan perkataan lain merupakan perbandingan antara dua bilangan dan dapat dinyatakan dalam persen, per 10, per 1000. apa aja yang terkait dengan rasio misalnya. Ada dependensi rasio. Dependensi rasio itu apa? Rasio atau angka ketergantungan ya, atau sex ratio. Nah, nanti kita lihat ya hasil penduduk di tahun 2020 kemarin, sex ratio itu 102. Itu artinya apa? Halo? Kalau nilai sex ratio itu 102, itu artinya apa? Membacanya bagaimana? Ya, biasanya sex ratio itu rasio antara jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan setiap 100 penduduk ya, 100. Jadi misalnya gini, kalau 102 berarti di dalam 100 penduduk perempuan itu terdapat 102 laki-laki. Artinya masih lebih banyak laki-laki daripada perempuan ya. Kalau sex rasionya 102 ya, berarti dia lebih dari 1 ya. Jadi kalau terdapat 100 perempuan maka ada 102 laki-laki. Kemudian ada dependensi rasio, angka ketergantungan ya, rasio ketergantungan. Nah, ini dikaitkan nanti dengan bonus demografi. Ternyata kita dependensi rasio kita kan sekarang kecil ya. Kecil itu artinya ketergantungan antara usia non produktif terhadap usia produktif. Jadi usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Hampir 70% ya usia produktif. Nah, itu menjadi bonus demografi. Jadi kita masuk di era bonus demografi. Nah, bonus demografi ini bisa menjadi window to opportunity ya, peluang kita untuk sejahtera, atau bisa menjadi door to disaster, bisa menjadi bencana. Jadi kalau usia-usia produktif ini terserap dan produktif ya, menghasilkan, sementara kan yang non produktif itu lebih sedikit yang ditanggung. Nah, harusnya menjadi lebih sejahtera, banyak yang bisa ditabung gitu kan. Tapi kalau ternyata usia produktif ini tidak produktif dalam arti misalnya ada employment, pengangguran dan lain-lain, nah ini bisa jadi bencana ya, karena pengangguran itu dekat banget dengan misalnya kriminalitas dan lain-lain ya. Jadi kita masuk sekarang ya di era bonus demografi dan puncaknya itu diperkirakan di 2030 ya. Dan diharapkan kita punya masa keemasan ya, Indonesia mencapai masa keemasan itu di 2045. Nah, kita berharap usia-usia produktif ya, karena sekarang kan kita didominasi pada generasi milenial, generasi Z dan post Z. Nah, itu lebih banyak ya, hampir 70%. Bandingkan dengan generasi seperti saya, generasi X, kemudian generasi baby boomers, dan ada pre-boomers ya, itu yang lahir sebelum tahun 45. Nah, itu tinggal sedikit, hanya tinggal hampir 2%. Nanti kita lihat ya hasil dari sensus penduduk tahun 2020. Nah, ini kita lihat sensus penduduk yang kemarin. Mengubah tatanan kehidupan di seluruh belahan dunia. Namun pandemi tidak menghentikan nadi kehidupan manusia. Kehidupan
terus berjalan sesuai dinamikanya. Tahun 2020, penduduk Indonesia tercatat lebih dari 270 juta. Oke, hasil sensus yang kemarin 2020 itu mencatat bahwa terdapat 203.917 jiwa penduduk Indonesia. Nah, bayangkan waktu kita 2010 sensus itu sekitar 237 juta jiwa. Jadi ada penambahan sekitar 32 juta jiwa ya. 32 juta jiwa lebih. Jadi walaupun kelahiran ya, tingkat kelahiran itu menurun ya dari 1,49 di 2010 sekarang menjadi 1,2, tapi karena secara absolut penduduk Indonesia itu besar, ya tetap besar gitu ya jumlahnya ya. Jadi udah 270 jiwa, di mana lebih dari setengahnya tinggal di Pulau Jawa. Nah, ini ternyata penduduk Pulau Jawa itu relatif tidak menurun ya. Kalaupun ada penurunan itu persentasenya kecil. Di tahun 2010 di sensus 10 tahun yang lalu penduduk Jawa itu sekitar 58%. Nah, sekarang 10 tahun kemudian 56%. Jadi masih belum merata ya. Padahal kita tahu luas Jawa itu hanya sekitar 77% dari luas area di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan bahwa penduduk Jawa itu sangat padat ya. Jadi boleh dikatakan Indonesia itu sebagian besar ada di Pulau Jawa gitu ya. Padahal luasan daerah wilayah di Indonesia itu jauh lebih besar, misalnya di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi gitu ya. Kalau Sumatera itu sekitar 21%. Ya, sedang lah ya. Tapi kayak misalnya Maluku, kemudian Papua itu kan masih sedikit penduduknya ya. Rasio jenis kelamin menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada. Nah ini ya, sex ratio tadi yang saya sebutkan 102,34. Nah ini artinya di antara 100, jika ada 100 perempuan maka laki-lakinya itu 102. Jadi masih lebih banyak sedikit ya. Perempuan, dan lebih dari 70%-nya merupakan penduduk usia produktif. Nah ini yang saya bilang tadi, kenapa dependensi rasio, angka ketergantungan kita itu kecil, ya karena sebagian besar itu usia produktif ya, generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z, dan yang kalau anak-anak post Z ya. Kalau Anda itu generasi Z atau milenial? Halo? Milenial Bu. Tidak, ada generasi Z. Kalau generasi milenial itu anak tahun di atas 80-an sampai di tahun 95 atau 96. Di luar itu udah generasi Z. Anda lahir tahun berapa? Hah? 2000 sampai 2002 Bu. Iya, karena lahirnya sudah tahun 2000, sudah di atas tahun 96, berarti Anda sudah masuk generasi Z ya. Sudah post milenial malah ya. Jadi sudah lebih dari milenial gitu ya. Jadi harus sudah lebih ini. Generasi Y, milenial itu kelahiran 80-an sampai 96 lah ya, sekitar segitu. Tapi di atas 96 itu sudah generasi Z. Nah, kalau yang lahirnya 2013 gitu ya, 2013 ke sini itu masuk post Z. Malah ada yang bilang itu generasi alpha ya, sudah sangat milenial sekali. Nah, ini kita lihat ya. Infografis dari hasil sensus penduduk 2020. Tadi jumlah penduduknya 270 juta. Sekian juta. Kemudian laju pertumbuhan penduduk per tahun dari 2010 sampai 2020 itu 1,25%. Jadi ada penurunan. Nah, ketika di 2010
sampai sebelumnya ya 1990 sampai tahun 2000 sampai 2010 itu 1,49. Jadi masih lebih tinggi. Tapi karena nilai absolut penduduk kita ya, jumlah penduduk absolut penduduk kita besar ya, meskipun terjadi laju pertumbuhannya menurun, tetap aja nilainya besar gitu ya. Kemudian tadi penduduk usia produktif yang berada di antara usia 15 sampai 64 ya, usia-usia kerja. Mungkin sebagian itu usia sekolah juga ya, terutama kalau yang melanjutkan pendidikan. Kemudian persentase penduduk lansia itu sekitar 9,78%. Nah, sebaran penduduk tadi lebih banyak di Pulau Jawa. Rasio jenis kelamin 102. Jadi memang ini ya, masih penduduk laki-laki itu sebenarnya masih lebih tinggi. Tapi di beberapa daerah jumlah penduduk perempuan bisa jadi lebih tinggi ya, terutama misalnya di daerah Sumatera Barat gitu ya. Nah, ini kita lihat tadi ya. Nah, generasinya ya, generasi Z itu mendominasi. Jadi penduduk kelahiran tahun 97 sampai 2012 itu generasi Z sebanyak 27,94%. Generasi milenial itu antara tahun berapa tadi saya sebutin ya, 80-an ya sampai 96 itu sekitar 25% kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat datanya. Nah, ini kita lihat datanya ya. Kok nggak ada? Sebentar. Tapi sudah saya share yang data hasil tadi sensus penduduk ya. Kok bukan ini? Karena saya pindah jadi linknya tidak kedetek. Nah, ini hasil sensus penduduk, mari kita cermati. Ini tadi ya dasar melakukan metodenya, tadi metode kombinasi ya, karena tadi kita sudah punya database nasional. Jadi sebagian datanya diambil dari database nasional, kemudian sisanya diupdate melalui sensus ya. Kemudian metode pengumpulan datanya juga sensus penduduk secara online dan juga wawancara didatengin oleh petugas. Kemudian ya tantangannya kemarin kan sensus penduduk ini ketika pandemi sudah mulai ya. Sudah di 2020 itu kan kita Maret itu sudah terdeteksi sudah ada pandemi. Nah, di sini maka kemudian tantangan yang dihadapi ada penerapan protokol kesehatan. Jadi mengurangi interaksi tatap muka karena pandemi. Nah, kemudian ada penggunaan APD, alat pelindung diri, wajib untuk negara yang melaksanakan sensus. Nah, kemudian ada realokasi anggaran untuk penanganan pandemi ya. Jadi jadi anggaran itu harus dibagi-bagi karena sebagian digunakan untuk mengatasi pandemi. Nah, kita lihat bahwa negara yang melaksanakan sensus ya. Jadi sensus itu dilaksanakan di berbagai negara. Tapi sebagian menunda dan atau memperpanjang periode sensusnya. Termasuk Indonesia ya, kita kan juga ada penundaan ya, jadi diperpanjang gitu ya. Nah, Indonesia, Amerika, Malaysia itu termasuk yang memperpanjang waktu periode sensusnya. Tapi ada 13 negara yang melaksanakan sesuai jadwal atau menggunakan sensus register base. Jadi dari data registrasi. Di antaranya Jepang. Nah, ini memang karena mereka sistem informasinya sudah sangat mapan ya, sudah sangat baik. Jadi bisa semuanya dilakukan secara online. Nah, jadi kemudian di proses sensus itu ada penyesuaian proses bisnis karena tadi harus dilaksanakan secara kombinasi. Dan kombinasi ini mungkin dilakukan kalau kita sudah mempunyai database yang mumpuni dan kita sudah punya ya dari data siap. Nah, ini hasilnya kita lihat kalau jumlah penduduk ya ada kenaikan ya, walaupun tingkat pertumbuhan itu relatif menurun ya. Kalau kita line chart ya, kita lihat garis ini menyatakan tingkat pertumbuhan penduduk itu relatif menurun ya.
dari 1,49 ke 12,5. Tapi jumlah penduduk secara absolut itu tetap meningkat ya. Karena sudah terlanjur besar ya, jumlah penduduknya sudah terlanjur besar. Nah, ternyata kepadatan penduduk di Indonesia itu 141 jiwa per kilometer. Tapi ini terutama disumbang kontribusi paling besar penduduk Pulau Jawa ya. Nah, selama 2010 sampai rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1, ya alhamdulillah ya. Jadi paling tidak adalah penurunan laju pertumbuhan penduduk. Nah, kemudian ini ya ada perbedaan sedikit ini. Jumlah penduduk hasil sinkronisasi antara hasil sensus penduduk dengan data Adminduk. Adminduk Capil ya, Capil yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita lihat rilis BPS ini di September 2020 bahwa penduduk Indonesia 270. Tapi kemudian rilis Kemendagri di 2020 juga, tapi di bulan Desember itu 271. Karena tadi data Kemendagri ini kan basisnya registrasi ya, jadi selalu ada pencatatan setiap waktu gitu ya, setiap yang lahir, yang ini yang mati, yang lahir dan sebagainya itu dicatat terus setiap hari. Beda dengan sensus. Sensus itu pada saat dilaksanakan saja selama tadi 10 tahun ya. Jadi pada level nasional jumlah penduduk hasil sensus 2020 itu sudah selaras dengan data Adminduk. Nah, pada tingkat provinsi perbedaan jumlah penduduk antara hasil sensus penduduk 2020 dan data Adminduk itu merupakan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan ya. Jadi mobilisasi. Karena sensus pendudukan itu berdasarkan orang yang tinggal pada satu wilayah. Jadi kayak Anda ini sebenarnya sudah menjadi penduduk Sumedang. Karena keterangannya kalau dia sudah menetap di satu tempat selama 1 tahun, maka dia dicatat penduduk pada daerah tersebut. Atau kalaupun dia belum 1 tahun tapi dia berencana menetap selama beberapa tahun ke depan, seperti Anda ini kan sekolah ya, di Jatinangornya ini kan sudah ada 1 tahun atau belum? Halo? Kemana? Pada kemana? Halo? Jangan-jangan pada tidur ya? Pada kemana barusan? Saya bertanya, Anda sudah berapa lama di Jatinangor? Sudah berapa lama? Izin Bu, 6 bulan Bu, izin Bu. Ya, 6 bulan. Jadi ketika sensus misalnya Anda sudah berada 6 bulan di satu wilayah, belum 1 tahun, tapi Anda kan berencana menetap di sini kan lebih dari 1 tahun ya. Nah, maka Anda akan dicatat sebagai penduduk di daerah Sumedang ya. Karena itu tadi merencanakan untuk tinggal di satu wilayah lebih dari 1 tahun. Nah, ini kita lihat penduduk Indonesia menurut pulau. Jadi Pulau Jawa itu 56,10%. Padahal luas wilayahnya hanya 7% ya. Jadi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi nanti Anda kalau sudah selesai harus balik ke daerah masing-masing. Tapi memang balik sih ya, kan asal pendaftarannya di sana ya. Kemudian Sumatera itu 21% penduduknya. Sulawesi hanya 7,36%. Penduduk Sulawesi itu jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia. Nah, yang masih terlalu kecil itu Maluku dan Papua ya, hanya 3,17%. Ini kecil banget. Kemudian penduduk berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan kartu keluarga. Kayak saya ini juga sebenarnya nggak sesuai dengan kartu keluarga ya, karena kartu keluarga saya kan Kota Bandung. Tapi saya sekarang kan tinggal di rumah dinas sudah lebih dari 1 tahun ya, walaupun KTP tidak saya rubah misalnya. Tetap ya karena rumah saya ada di Bandung. Nah, maka
saya sebenarnya penduduk yang berdasarkan tidak sesuai dengan alamat domisili. Nah, ini ternyata ada 8,68% penduduk Indonesia yang tidak sesuai dengan kartu keluarganya, termasuk saya ya. Nah, tapi selebihnya 91,32% itu berdomisili sesuai dengan kartu keluarga. Nah, kalau kita lihat jumlah penduduk terbanyak itu di provinsi mana? Ternyata Provinsi Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini memang memiliki daya tarik yang ini, dan kemudian penduduknya itu jarang yang melakukan mobilisasi misalnya ya. Jadi mungkin seperti ada ungkapan mangan orang mangan asal ngumpul gitu ya. Jadi mungkin karena Jawa Barat itu relatif daerahnya memang enak dan nyaman gitu ya. Jadi banyak ya, memiliki daya tarik lah ya untuk orang tinggal dan bermukim di sini di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu penduduknya paling banyak, 48,27 juta. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur. Yang paling rendah itu Kalimantan Utara, hanya 0,7. Sementara kalau Jawa Tengah itu 36,52. Jawa Barat ini besar ya penduduknya, dan dia dekat dengan wilayah ibu kota saat ini gitu ya, karena kan ibu kota belum pindah. Jadi jumlah penduduk tertinggi di Jawa Barat, jumlah penduduk terendah itu di Kalimantan Utara. Jadi kalau ini tuh ke Kalimantan Utara aja masih rendah ya penduduknya. Nah, kalau berdasarkan jenis kelamin tadi lebih banyak laki-laki sedikit dibandingkan perempuan secara nasional. Tapi mungkin kalau kita lihat per wilayah bisa saja pada provinsi tertentu itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian rasio jenis kelamin. Nah, ini 102. Jadi di antara ini tadi apa ya? Rasio jenis artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Nah, rasio jenis kelamin menurut provinsi. Nah, ini kita lihat yang di bawah 100 itu berarti perempuannya lebih banyak ya. Daerah mana saja yang di bawah 100? Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta. Berarti Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta itu perempuannya lebih banyak. Jadi di antara 100 perempuan, laki-lakinya ada 98 kalau di Jogja. Kalau di Sulawesi Selatan di antara 100 perempuan itu 99 laki-laki. Jadi lebih banyak. Selebihnya kalau Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tuh imbang ya, 100 pas. 100 perempuan, 100 laki-laki gitu ya, sama. Kalau Sumatera Utara 101 rasionya. Yang paling tinggi itu Papua ya. 114 rasionya. Jadi di antara 100 perempuan ada 114 laki-laki. Jadi Papua itu ya laki-lakinya jauh lebih banyak ya. Nah, Indonesia secara ini, nah ini profil penduduk berdasarkan komposisi umur ya. Jadi kalau kita lihat komposisi umur itu lebih banyak di usia produktif tadi ya. Jadi proporsi 0 sampai 14 tahun itu turun dari 44,12% menjadi 23%. Dan itu beralih ke usia produktif ya. Jadi dalam periode yang sama ini dilihat jadi meningkat ya usia produktif dari mana. Ini yang kita sebut dengan bonus demografi. Nah, ketika usia produktif meningkat, kemudian usia non produktif menurun, nah itu rasio ketergantungan itu semakin kecil ya. Jadi setiap usia produktif itu menanggung usia non produktifnya itu lebih sedikit. Nah, ini kita lihat struktur umur penduduk yang tadi ya, milenial dan Z. Anda itu kan Z ya, karena lahir tadi di antara tahun 97 sampai 2012. Anda lahir kan tahun 2000, 2002 katanya tadi kan. Nah, kalau saya lahirnya di tahun 60-an itu generasi X ya. Generasi X itu lahir tahun 81 sampai
Generasi X itu lahir tahun 65 sampai 80 sampai 65 ya. Jadi 46 sampai 64 itu sudah masuk baby boomers. Nah, yang lahir sebelum tahun 45 itu pre-boomer. Jadi perkiraan usia sekarang itu 75 tahun ke atas ya. Jadi, tapi itu jumlahnya udah nggak banyak, 1,84%. Jadi yang paling banyak itu adalah generasi Z, generasi seperti Anda sekarang, itu sekitar 27,94%. Kemudian generasi milenial, itu generasi Y, itu yang lahir tahun 81 sampai 96, itu 25,87%. Generasi X 21,4%. Nah, yang pre-boomer ini ya, mungkin kakek-kakek kita ya, kakek uyut gitu, itu hanya tinggal 1,87% saja. Baby boomers itu yang lahir 46 sampai 64 itu sekitar 11,5%. Ini artinya apa? Kenapa kita menstrukturkan penduduk menurut generasi? Halo? Anybody home? Menurut Anda kira-kira apa? Kenapa kita mesti concern dengan generasi tadi ya? Memisahkan umur itu juga berdasarkan generasi. Selain memisahkan berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Kira-kira kenapa? Halo, generasi Z. Z. Izin Bu, Ya. agar lebih mudah mengelompokkan untuk kemajuan bangsa Bu. Misalnya apa? Kenapa? Apakah karakteristiknya berbeda? Ya ini untuk Berbeda, Bu, karena tiap generasi memiliki ya generasi teknologi masing-masing. ya jadi generasi milenial dan generasi Z itu generasi digital native ya. Jadi generasi yang lahir dan besar udah di era teknologi informasi. Jadi pendekatan-pendekatannya itu biasanya berbeda. Jadi harusnya kayak pembelajaran secara online ini sudah tidak masalah karena yang dihadapi adalah generasi milenial dan generasi Z. Apalagi generasi Z ya. Milenial aja sudah sangat IT minded gitu ya, apalagi yang generasi Z gitu. Jadi harusnya sudah tidak masalah ya. Jadi pembelajaran secara online dan biasanya karakteristiknya itu lebih ini ya, memiliki rasa ingin tahu dan dia multitasking biasanya ya, bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Nah, itu generasi. Dan karakteristik ini harus dipahami gitu ya, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu juga sesuai dengan generasinya ya. Makanya kenapa rekrutmen itu sudah banyak yang dilakukan secara online. Karena memang generasinya gitu ya. Rekrutmen untuk sekolah, rekrutmen untuk pegawai negeri, nah itu sudah dilakukan secara online menggunakan chat misalnya ya. Jadi computer aided. Chat itu apa? Singkatan dari apa? Chat. Anda kan waktu tes masuk pakai chat kan? Singkatan dari apa sih CAT itu? Izin Bu, menyampaikan computer assisted test. Nah, computer aided test. Jadi tes yang berbantuan komputer ya. Jadi sudah secara computerized ya dilakukan. Kan itu sangat dimungkinkan karena memang Anda adalah generasi digital native ya. Kalau saya ini digital imigran. Jadi belajar teknologi itu lebih karena menyesuaikan agar bisa bridgingnya, jembatannya itu nyambung dengan generasi yang berikutnya gitu ya. Nah seperti itu yang terkait dengan ini ya.
yang terkait dengan sensus penduduk. Nah, kemudian yang terkait dengan tugas ya, saya ada menambah tugas baru untuk membuat piramida penduduk. Tapi boleh dikerjakan berkelompok, tapi kelompoknya nggak banyak-banyak, nanti nggak efektif ya. Nah, ini teknik prorating ya. Teknik prorating yang harusnya Anda kerjakan kemarin, karena ini dasar. Jadi, data yang saya kumpulkan kadang-kadang tabel-tabel frekuensi hasil sensus penduduk dijumpai kategori yang tidak terjawab atau non-state. Jadi distribusi penduduk berdasarkan. Coba perhatikan, kemarin saya lihat banyak yang memecah. Tapi sebenarnya tidak seperti itu yang diinginkan. Kelompok lainnya dengan menggunakan teknik prorating ya, atau sering dikenal dengan perapian hasil sensus. Nah, apa itu teknik prorating? Teknik prorating merupakan tindakan mendistribusikan penduduk yang tak terjawab atau non-state ke dalam struktur umur yang ada, gitu ya. Baik mulai dari 0 sampai 4, 5, dan seterusnya. Nah, prorating ini dapat dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk dengan satu faktor pengalih atau K. Kemudian kedua, jumlah kelompok umur tertentu ditambahkan dengan hasil perkalian proporsi jumlah penduduk kelompok umur tersebut dengan seluruh penduduk dikalikan dengan jumlah penduduk non-state. Sebagai latihan, berikut contoh tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang memiliki data tak terjawab. Kemudian, lakukan teknik prorating untuk melakukan perapian data penduduk tersebut. Nah, sekarang kita akan menghitung prorating menggunakan aplikasi Excel. Ini rumus yang akan kita gunakan. Prorating dikerjakan dengan dua cara. Pertama, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk menurut umur dengan faktor pengalih K yang dapat dicari dengan rumus. K sama dengan jumlah seluruh penduduk dibagi dengan jumlah seluruh penduduk dikurang NS. Jadi ini nanti kita akan kalikan dengan masing-masing kelompok umur, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian cara kedua, jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Nah, tertentu itu misalnya macam-macam ya, 0 sampai 4 atau 0 sampai 9 dan seterusnya, ditambah dengan hasil perkalian proporsi penduduk kelompok umur ya, kelompok umur tertentu dengan jumlah seluruh penduduk dengan jumlah penduduk non-state yang tidak terjawab. Oke, kita akan hitung dengan cara pertama. Nah, kita hitung dulu nilai K ya. Kita cari K untuk masing-masing jenis kelamin, karena ini jumlah penduduk itu dibagi berdasarkan jenis kelamin. Jadi tolong dicocokkan ya, apakah sudah sesuai atau belum ya yang kemarin dikerjakan. Nah, ini tadi sama dengan boleh diperbaiki. Jumlah seluruh penduduk ya, K itu jumlah seluruh penduduk, tapi dalam hal ini jumlah penduduk laki-laki. Karena nanti kita akan masing-masing hitung ya, ini dibagi dengan jumlah penduduk dikurangi. Nah, ini jumlah penduduk yang tidak terjawab. Ini kita boleh kasih kurung ya. Kurung. Nah, dapat seperti ini, 1,0025. Ya, kita biarkan saja dulu ya desimalnya. Kemudian untuk yang perempuan sama ya. Jadi jumlah seluruhnya dibagi jumlah penduduk seluruh dikurang non-state atau tidak menjawab. Ini bagian yang kita kasih kurung.
Nah, kemudian untuk kemudian kita akan hitung ya untuk masing-masing. Nah, ini kita persiapkan dulu kolom ya untuk setelah prorating ya. Jadi insert kolom di sini juga ya. Nah, ini kita ini kan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk laki-laki. Nah, ini berarti jumlah laki-laki setelah prorating. Nah, di sini kita kopikan saja. Kita persiapkan dulu kolomnya. Ini jumlah penduduk perempuan setelah prorating. Kalau masing-masing mencocokkan ya apa yang sudah dikerjakan kemarin dengan yang sedang didemokan. Tapi sebagian saya lihat sudah ya, tetap laki-laki dan perempuan. Karena itu nanti dasar kita untuk membuat piramida penduduk. Jadi jangan dijumlah. Itu sengaja dipisahkan laki-laki perempuan karena untuk membuat piramida penduduk. Transformers. Perempuan. Nah, setelah prorating. Nah, di sini berarti tadi rumusnya masing-masing ya, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk menurut umur. Nah, ini ya, umur ini dengan faktor K. Nah, ini kita lihat. Berarti ini sama dengan di kelompok umur 4. Nilai ini pada kelompok 4 dikali nilai K di bawah. K untuk laki-laki ini ya. Kita kalikan. Sederhana kan? Nggak sulit ya? Hasilnya adalah 141,214. Halo? Jadi ada penambahan jumlah penduduk. Jadi tadinya 140,868 menjadi 141,214. Nah, demikian seterusnya untuk setiap kelompok umur. Kelompok umur 59, kelompok umur 10-14, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa kalikan, tapi karena ini faktor pengalinya pada sel yang tetap, nah ini kita bisa kasih, ini kan D35 ini di bawah itu nilai K ya, dan itu pada sel yang tetap, dan semuanya akan dikalikan dengan cara. Untuk kita copy biar tetap, kita kasih tanda dolar ya. Di antara D-nya ini kita kasih dolar. Nah, ini tinggal kita copy, kemudian kita pastekan sampai dengan kelompok 75. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita jumlah apa nilainya sama ya. Ini sama dengan sum kurung di atas sampai dengan oke, nilainya sama. Untuk jumlah Jadi, penduduk hindari koma nilai yang ya, tidak terjadi karena ini jumlah sudah penduduk itu secara dia diskrit. proporsional terbagi ke. Jadi ini merupakan salah satu teknik perapian penduduk dengan menggunakan teknik prorating dengan cara pertama ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan kelompok umur pada jenis kelamin perempuan. Nah, ini berarti nilai ini kita kalikan dengan K dari jenis perempuan ya, ini dia. Nah, ini hasilnya kita kasih ini dulu. Nah, kemudian dengan cara yang sama untuk berikutnya. Ya, ini kita kasih separator. Kita kasih separator ya biar lebih mudah membaca ya. Nah, ini separator.
penduduk. Oke, jadi asalnya 133.439 menjadi meningkat ya, jadi 134.060. Itu setelah dikalikan dengan faktor K tadi ya. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk sel-sel berikutnya atau kelompok tumor yang lain. Nah, ini tinggal kita copy paste. Oh, tapi sebelumnya kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu karena ini kan faktor pengalinya itu tetap di G35. Nah, karena itu biar supaya dia tidak berubah, kita kasih tanda dolar di antara G. Nah, kita tinggal kalikan, copy, kemudian paste. Nah, ini kita tinggal jumlahkan ya, apakah nilainya sama. Harus sama nilainya ya, harus sama dengan jumlah keseluruhan. Oke, nilainya sudah sama ya. Nah, ini adalah cara yang pertama melakukan rating. Bagaimana dengan cara kedua? Nah, ini kita tambahkan sel lagi untuk menghitung yang kedua. Nah, ini sebenarnya ada dua cara ini, Anda cukup pilih salah satu mana yang kira-kira paling tepat. Nah, di sini ditunjukkan bahwa dari dua cara itu, cara pertama lah yang nilainya itu tidak berubah. Jadi tidak ada orang yang hilang ya setelah dia prorating. Nilainya tetap jumlahnya. Mana yang sebenarnya lebih mendekati pada ukuran yang sebenarnya ya. Kita dulu. Halo. Izin Bu, siap Bu. Gimana untuk teknik prorating nggak ada masalah ya? Sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau ada yang mengerjakan berbeda bisa diperbaiki lagi dan dikumpulkan. Kemudian untuk yang berikutnya sebenarnya kita membuat apa namanya? Jadi ada tugas baru. Sebenarnya ini latihan ya, bukan tugas sih, latihan. Karena kan kita harus sambil banyak berlatih gitu ya. Tapi ini sementara kita pakai Excel. Meskipun nanti ada aplikasi lain ya yang bisa juga secara otomatis juga bisa membantu untuk menginginkan. Tapi belum diperkenalkan. Jadi sementara diperkenalkan dulu yang Excel. Nah, kemudian untuk membuat piramida penduduk, jadi nanti ada data hasil penduduk ya, tahun 2020. Anda diminta pertama dirapikan dulu menggunakan teknik prorating, baru kemudian dibuat piramida penduduknya. Bisa dipahami ya? Halo? Bu, siap bisa Bu, izin Bu. Bisa ya. Jadi di tugas kelas ini di tugas struktur 2. Nah, ini di rekaman. Di tugas mana ya? Nah, ini tugas 2. Nah, ini ada Anda ya berdasarkan data hasil penduduk itu tahun 2020. Karena di tabel itu masih ada tidak terjawab, data tidak terjawab atau tidak tahu. Nah, nanti tugas Anda merapikan dulu. Nah, kemudian setelah didapat hasilnya, jadi pilih nanti apakah cara pertama atau cara kedua, tapi yang nilainya persis sama ya jumlahnya. Nah, itulah kemudian yang dijadikan data untuk membuat piramida penduduk. Nah, cara membuat piramida penduduk itu sudah saya share ya di apa namanya. Jadi tinggal diikuti saja langkah-langkahnya ya. Bisa ya? Halo? Ini cara membuat piramida penduduk menggunakan Microsoft Excel.
Jadi nanti datanya sudah saya share. Jadi jangan copy paste ya, silahkan berlatih masing-masing. Jadi nanti kalau ujian sudah dengan cepat bisa mengerjakan karena sudah berlatih. Ya? Oke? Ya, jadi nanti diikuti langkah-langkahnya. Tapi sebelumnya lakukan teknik prorating lebih dahulu, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau untuk ini kita nanti menggunakan paste spesial ya, kalau untuk membuat piramida penduduk. Jadi ikuti aja langkah-langkahnya seperti tutorial yang sudah dibuat, ya. Jadi harus dibuat bilangan negatif dulu biar supaya dia bisa kiri dan kanan. Karena yang di kiri itu berarti kan di kirinya 0. Nah, kalau yang kanan ya itu kan yang positif. Jadi harus nilainya dinegatifkan dulu. Kalau untuk membuat piramida penduduk, ya. Oke? Nah, ini tugasnya boleh berkelompok biar supaya ada teman diskusi. Karena saya lihat kemarin kan ada yang berkelompok ya, tapi maksimal 2 aja ya. Jadi kalau misalnya yang tidak punya laptop, bergabungnya dengan yang punya laptop gitu ya. Biar bisa sama-sama mengerjakan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nanti diikuti saja langkah-langkah demi langkah-langkah ya, yang untuk ini. Kemudian yang untuk kemarin, ya sudah deh diperbaiki melalui tugas yang kedua saja ya, karena tugas kedua itu tetap harus melakukan prorating lebih dulu, karena ada itu. Jadi kalau mau diperbaiki, kalau tidak minimal yang di tugas kedua Anda sudah membuat prorating yang sesuai dengan yang diharapkan ya. Kemudian langsung buat piramida penduduknya. Ya. Oke. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, jadi silakan dikerjakan batas maksimalnya sebelum. Nah, terutama yang tadi ada beberapa kan yang belum mengerjakan tugas. Itu belum mengerjakan atau bergabung dengan yang lain? Karena tadi ada yang mengumpulkan satu untuk beberapa nama misalnya. Tadi ada beberapa nama yang belum masukkan tugasnya. Itu kenapa? Halo? Ada kesulitan nggak? Apa kesulitannya? Tapi paling tidak langkah-langkahnya tutorialnya sudah saya buatkan ya. Jadi tinggal diikuti, dicoba. Jadi harus dicoba biar supaya terbiasa. Oke? Hari ini ada stadium general ya. Nanti hadir di stadium general kan? Yang di Balai jam 1 ya sampai ini ya. Sampai buka puasa bersama ya di sana ya. Ya oke. Ya sebelumnya karena kita ini bertemu di bulan puasa, bagi yang berpuasa selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan puasanya lancar, ibadahnya juga lancar. Tapi kalau yang nggak puasa, ada makan siang nggak? Ada ya? Ibu ada, Bu. Ya, disediakan. Izin Bu, siap ada, Bu. Ada ya. Ya, yang tidak berpuasa mudah-mudahan tetap bisa menahan diri untuk tidak makan misalnya di depan yang sedang berpuasa. Tapi di barat kepada makan kan karena banyak yang puasa ya. Makanya kalau makan siangnya diantar ke Wisma. Kan lagi apa sudah ke Mensa makannya? Siap. Izin Bu, masih makan di Wisma, Bu. Oh, tapi ngumpet kali ya. Masih di Wisma, Bu. Tapi yang nggak puasa makannya ngumpet ya.
Indonesia Bu. Bisa ada yang kabita. Ya oke, selamat berlatih ya. Sebenarnya itu bukan tugas ya, tapi latihan. Karena kita kan sebenarnya di mata kuliah ini setengah kita membahas teori dan konsep, setengahnya lagi kita berlatih. Nah, berlatihnya itu karena daripada gangguan jaringan, makanya dibuatkan tutorialnya. Tapi mudah-mudahan saya pikir Anda pun tidak akan kesulitan, karena kan mungkin itu juga sudah pernah dilakukan. Ya, baik. Saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kita lanjutkan karena ini puasa, biar supaya sudah absen semuanya? Ada pertanyaan atau tidak terkait dengan materi hari ini sebelum ditutup? Atau ada komen terkait dengan sumber data kependudukan? Nah, sumber data kependudukan tadi selain yang registrasi itu sebenarnya ada materi lanjutannya terkait dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, untuk buku itu sebaiknya Anda baca ya. Kalau buku kan sekarang nggak ke perpustakaan ya? Ke perpustakaan atau tidak? Nggak ke perpustakaan. Nah, buku itu sebenarnya bisa dipinjam. Saya kan sudah share tutorialnya ya. Itu bisa dipinjam melalui Ipusnas. Di situ banyak buku-buku, termasuk buku-buku karangan Prof. Judan tuh banyak ya terkait SIAK. Nah, itu di Ipusnas. Di Ipusnas itu dipinjam. Jadi sekalipun kita download tidak untuk kita miliki, tapi itu dipinjam ya. Selama masa pandemi ini biasanya kan hanya boleh meminjam 2, tapi sepertinya bisa 5. Nah, ini misalnya pencarian tentang kependudukan. Nah, nanti tolong dibaca yang mengenai data SIAK. Karena ini sebenarnya materi kita kan tentang dinamika kependudukan. Nah, ini ada dinamika kependudukan. Kemudian ini ada menuju masyarakat tertib administrasi kependudukan. Kemudian ada pengantar studi kependudukan ya, tertib globalisasi dan masalah kependudukan. Ini semua bisa dipinjam di sini. Nah, ini sistem informasi. Terus kemudian ada ini ya, ini sistem informasi administrasi kependudukan. Ini ada tersedia, jadi bisa dipinjam. Aduh, nih servernya error. Jadi bisa dipinjam di sini ya. Oh, ini servernya lagi error. Tapi ini sebenarnya bisa dipinjam karena ini masih jumlah salinnya ada 8 kopi masih. Jadi sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi bisa meminjam, nanti kemudian kalau kita sudah pinjam dia akan masuk di rak buku ya. Ini ada beberapa buku yang saya sedang pinjam. Nah, ini tentang geografis berbasis Android, manajemen proyek. Ya, ini karena kemarin lagi nyusun LPS terkait dengan sistem informasi geografis. Nah, ini buku bisa kita pinjam. Jadi tadi banyak ya buku-buku tentang kependudukan ya, studi kependudukan, itu segala macam. Nah, itu bisa dipinjam di Ipusnas ya. Bisa melalui laptop, kita download ininya, aplikasinya, atau yang berbasis desktop. Kalau ini kan berbasis desktop ya, karena kita buka di laptop. Jadi seperti itu ya, silakan dibaca sendiri terkait dengan SIAK. Cuma tadi barusan lagi error, mungkin lagi banyak yang meminjam. Nah, biasanya saya malam ya, atau bangun subuh tuh minjam, itu biasanya lebih lancar ya. Tapi itu biasanya sekitar berapa hari ya. Nah, nanti kalau itu dia akan menghilang dengan sendirinya dan kita bisa pinjam kembali ya kalau kita belum selesai membacanya. Oke, sampai di sini ya pertemuan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin karena ini bulan puasa, harus banyak-banyak minta maaf biar supaya berkah puasanya ya. Silakan tugas. Siap, Bu. Ya, silakan berlatih. Tugas Anda adalah berlatih ya, karena berlatih tadi ya, berlatih mengerjakan itu tadi
pengukuran tadi pertama kemarin teknik prorating, kemudian yang berikutnya ini teknik prorating plus piramida penduduk. Nanti apa maksud dari piramida yang terbentuk? Nah itu kan nanti ada bentuknya ya, bentuknya itu ekspansif atau konstruktif atau stasioner. Nah kira-kira nanti piramida penduduk Indonesia itu berbentuk seperti apa? Dan itu apa artinya? Nah, tadi usia produktifnya lebih banyak ya. Nah itu penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat berlatih mengerjakan tugas. Boleh berdua ya. Selamat pagi Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Terima kasih Bu.